Ketika saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbungmu akan diisi oleh Tuhan. Tapi kalau kau bikin hartamu memuliakan dirimu sendiri, itu hartamu akan menghancurkanmu. Itulah dosa, saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan berbicara satu tema tentang pengampunan dosa. Mari kita melihat saudara apa yang Tuhan disampaikan dalam Lukas pasal 24 dan lagi ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapakah penting berita pengampunan dosa dan pertobatan ini? Saudara, kita melihat bahwa sifat dosa itu increase, terus berkembang, berduplikasi, bermultiplikasi, dan berekspansi, terus berintensifikasi. Saudara-saudara, sifat dosa itu terus bertambah dan bertambah. Sifat dosa tidak mungkin sudah menurun, dia terus meningkat dan meningkat. Itu makanya firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara-saudara. Hari ini saya sampaikan kepada kita, berita ini sangat penting. Kalau tidak, saudara, kan banyak orang binasa. Yesus tidak menghendaki satupun jiwa binasa, tetapi dia menghendaki supaya orang kembali bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan jiwanya diselamatkan. Saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana perkembangan dosa itu terus meningkat. Ada penelitian di Amerika Serikat, para persatuan ahli psikiater membuat satu penelitian, saudara. Mereka mendiagnosa penyakit-penyakit yang baru muncul akhir-akhir ini dalam buku The New Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorder. Saudara-saudara, mereka melihat bahwa ada penyakit-penyakit baru yang muncul secara psikologi, saudara-saudara. Pertama namanya conduct disorder. Saudara, pola perilaku yang terus-menerus melanggar hak-hak orang dan norma-norma yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Kita melihat ini, saudara-saudara, hari-hari ini, bahwa orang tidak peduli lagi namanya dengan norma-norma dan hukum-hukum, saudara. Pemerintah misalnya membuat peraturan-peraturan, membuat norma-norma, membuat aturan-aturan. Mereka tidak peduli lagi dengan aturan itu. Mereka tidak peduli lagi dengan norma-norma itu, saudara. Misalnya saja di lalu lintas, saudara. Mereka tidak perlu lagi dengan aturan-aturan. Sudah dibuat pun, saudara, e-tilang. Tetap tidak peduli, saudara. Karena ini sedang penyakit baru yang muncul, saudara. Ya, mereka tidak taat lagi pada aturan-aturan. Dan sebenarnya Alkitab sudah pernah mencatat itu, saudara. Manusia akan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kata pelanggaran itu adalah paraptoma, saudaraku. Paraptoma yang dimaksud mereka tidak taat lagi pada aturan dan hukum. Sudah, itu penyakit yang pertama yang diteliti, saudara. Yang kedua namanya oppositional defense disorder. Saudara, apa artinya? Pola sikap negatif, bermusuhan dan tidak sopan. Saudara, hari ini kita melihat orang gampang kali bersifat negatif pada orang lain. Sudah, berpikir negatif. Saudara, akhirnya muncul permusuhan, pertentangan, kebencian. Muncul, saudaraku, demonstrasi. Kenapa? Karena ada sifat permusuhan. Ini, saudaraku, yang dikatakan tadi, ada penyakit yang sedang muncul hari-hari ini. Saudara, manusia tidak lagi sopan, tidak lagi hormatnya pada orang tua, saudara. Tidak ada lagi hormatnya pada otoritas, pada seniornya. Mereka, saudaraku, begitu gampang, saudara, menghakimi. Begitu mudah, saudaraku, membunuh, saudara. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesopanan, saudara. Tidak ada lagi keharmonisan. Yang ketiga adalah histrionic personality disorder. Itu artinya pola perilaku yang menunjukkan emosi yang berlebihan dan selalu ingin mencari perhatian. Kita melihat hari-hari ini, saudara-saudara, banyaknya pola emosi-emosi yang negatif yang berlebihan, saudara. Dan manusia sekarang suka mencari perhatian, Bapak Ibu. Korban-korban narkoba itu sebenarnya karena kurang perhatian, saudara-saudara. Banyaknya orang melakukan kejahatan demi kejahatan. Itu karena kurang perhatian, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, kurangnya perhatian, saudaraku,
gembala pada jemaat, kurangnya perhatian guru pada orang tua, ini pada murid, ini sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Yang keempat adalah antisocial personality disorder. Itunya pola perilaku yang tidak bertanggung jawab dan selalu ingin menyendiri, yang dimulai dari usia kanak-kanak atau remaja dan berlanjut sampai dewasa. Hati-hati, hari-hari apa yang terjadi, saudara. Saya baru mendengar satu berita, seorang ibu bunuh diri, saudaraku, dengan menggendong anaknya. Kenapa? Karena dia menyendiri, saudara, akibat memikirkan perilaku suaminya, dan dia bunuh diri. Dan kita melihat pola ini sedang terjadi, perilaku-perilaku ini sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang, saudara, mencari menyendiri diri sendiri. Lihatlah, saudara, mereka duduk bersama di restoran, makan bersama, tetapi sifatnya semua menyendiri. Karena apa? Karena sibuk semua dengan handphonenya, saudara. Kita melihat hari-hari terjadi sifat menyendiri. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial. Dia ingin berteman, dia ingin bersahabat. Tetapi hari-hari ini sedang terjadi. Dan saudara, saya mau beritahu pada kita, ini bukan hanya persoalan-persoalan psikologi, ini bukan hanya persoalan psikiater, saudara, tapi ini sebenarnya adalah persoalan-persoalan teologis. Ini persoalan dosa, ini persoalan hal-hal yang rohani, saudara-saudara. Dengar baik-baik, saudara. Iblis, saudaraku, dia mulai bermain, saudaraku, di pola pikir, pola sikap, pola tingkah laku untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Saya sampaikan tadi, dosa itu sifatnya increase, sifatnya meningkat. Kalau kita melihat ketika Adam jatuh dalam dosa, saudara, maka saudara lihatlah manusia diusir dari Taman Eden. Lihatlah sifat yang pertama yang muncul, saudaraku, pada Adam dan Hawa. Mereka saling menyalahkan. Ketika, saudaraku, Tuhan bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Manusia tidak lagi bertanggung jawab, saudaraku, terhadap diri sendiri. Manusia telah mempersalahkan orang lain. Terlampau mudah kita menghakimi orang lain daripada menghakimi diri kita sendiri. Dan tapi sifat dosa terus meningkat, saudara. Kain, saudara, dia punya iri hati, dia punya, saudara, kecemburuan, panas hati. Maka Tuhan berkata, mengapa kain mukamu muram dan hatimu panas? Saudara, dengar baik-baik, pembunuhan tidak dimulai, saudaraku, terjadi begitu saja. Pembunuhan pasti dimulai dari hati yang panas, hati yang pahit, hati yang iri, dan hati yang cemburu. Bapak Ibu, hati-hati dengan hati yang panas. Ini kita melihat, saudara, terus meningkat, sampai, saudaraku, pada zaman Nuh, saudara, manusia itu begitu jahat, saudara. Kita melihat tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli lagi dengan persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya dosa itu memuncak dan Tuhan menghabiskan manusia itu dengan air bah, saudara. Dan kita melihat terus, saudara, meskipun Tuhan mengampuni, saudara, dengan membuat tanda perjanjian pelangi supaya tidak ada lagi air bah, tapi terus manusia itu begitu, sifat dosa itu begitu meningkat. Manusia terus membuat menara Babel, saudara, terus ingin menyamai Tuhan. Ini adalah sifat-sifat yang ditanamkan oleh iblis kepada manusia. Karena agen supernatural pembawa dosa itu adalah setan. Tuhan tidak menciptakan manusia, saudaraku, berdosa. Tidak, saudara. Manusia itu kudus, manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi iblislah yang menjadi agen supernatural untuk menghancurkan manusia dengan menanamkan benih dosa, saudara. Salah satu cara, saudaraku, dia menanamkan keraguan kepada Adam dan Hawa. Mereka ragu terhadap firman Tuhan. Mereka ragu terhadap janji Tuhan. Saya mau beritahu, jangan ragu hatimu terhadap firman Tuhan. Itu benih daripada dosa, saudara, ketika engkau mulai ragu terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ini penyakit-penyakit yang sedang muncul hari-hari ini. Dan ini bukan persoalan hanya persoalan psikologis. Ini persoalan teologis, ini persoalan dosa, ini kematian rohani, saudara-saudara. Mari kita melihat, saya akan bahas, saudaraku, tentang dosa. Dan nanti di video saya berikut saya akan bahas tentang pengampunan dosa. Tapi hari ini saya akan membahas tentang dosa. Sebenarnya apa itu dosa, saudara? Mari kita melihat kata dosa. Saya ambil kutip aja dari dua bahasa Yunani. Pertamanya namanya, saudaraku, parabasis. Itu artinya melewati, melanggar. Berarti dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kitab 1 Yohanes, saudara, mencatat itu, bahwa Yohanes 1 Yohanes pasal 3, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa
melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita melihat misalnya dalam perjanjian lama, ada hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pertama namanya ada hukum seremonial, ada hukum spil, dan ada hukum moral. Hukum seremonial dan hukum spil telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hukum moral harus tetap dikerjakan. Tuhan, saudaraku, tidak menghapuskan hukum moral, tetapi menggenapi hukum moral itu dan melebihi, saudaraku, dari hukum moral itu. Dan kita melihat, saudara, hukum yang Tuhan bawa di dalam perjanjian baru adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kalau kita melihat Efesus pasal 2 ayat 1, kamu mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati ini maksud, saudara, kau telah terputus hubunganmu dengan Tuhan, tidak lagi persekutuan dengan Tuhan, karena kau telah melanggar hukumnya Tuhan. Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini aja kalau kita melanggar hukum-hukum yang sudah dibuat, aturan-aturan, norma-norma yang sudah dibuat, pasti kita mati, saudara. Contoh, kalau kita melanggar hukum perlalu lintasan, saudara, kita bisa mati, saudara, secara jasmani. Kita bisa kecelakaan karena kita melanggar norma-norma, saudara. Saya waktu mengurus SIM mobil, saudara, maka kami diajari dulu hukum-hukum. Kami harus ikut ujian, saudara. Kalau kita salah 3, saudara, minimal salah 3 baru saya lulus. Kalau lewat dari situ, saudaraku, tidak akan bisa kita lulus dalam ujian sertifikasi SIM, saudara. Nah, di sana dibuat, saudaraku, norma-norma. Ada marka-marka jalan yang harus kita ikuti, saudara. Misalnya kalau marka jalan itu dibuat, saudaraku, jalan lurus di tengah, marka jalan itu lurus, tidak ada putus-putus, maka kita tidak bisa menyalip mobil di depan kita, saudara. Tapi kalau marka jalan itu putus-putus, kita bisa menyalip, saudara. Dengan itu pun harus hati-hati. Tapi seringkali kita melanggar itu, saudara. Kenapa? Karena kita tidak taat pada aturan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itu yang pertama yang dikatakan tadi, kata dosa, melanggar hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan. Misalnya dalam pernikahan, kalau saudara melanggar hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan tentang hukum pernikahan, saudara, apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu sudah dibuat aturan yang sudah dibuat Tuhan. Sudah, ketika saudara melanggar itu, maka saudara akan mengalami akibat dari pelanggaran itu, saudara. Itu makanya orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenal namanya perceraian, tidak mengenal, saudaraku, namanya perselingkuhan, tidak mengenal, saudara, karena Tuhan sudah membuat hukum dan aturan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yang kedua yang saya akan bahas tentang pengertian dosa adalah hamartia. Bapak Ibu, kata hamartia dari bahasa Yunani adalah melenceng dari sasaran, tidak tepat sasaran, meleset, saudara. Kalau Bapak Ibu misalnya pemanah, ya, saudara perhatikan pemanah, maka dia akan selalu mencari fokus, saudara. Meskipun angka-angka di pinggirnya itu banyak, saudaraku, tapi angka yang selalu dicari adalah angka di tengah untuk memfokuskan, saudara-saudara. Demikian Bapak Ibu, ketika kita melenceng dari sasaran, dari rencana Tuhan, dari rancangan Tuhan, maka disitulah, saudaraku, terjadi dosa itu. Saudara-saudara yang Tuhan yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita melihat dulu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melanggar dari rancangan, dari standar Tuhan yang sudah Tuhan berikan, saudara, di situ saudara akan masuk dosa itu. Mari kita melihat dulu rancangan Tuhan dalam hidup manusia. Nanti kan kita lihat bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, disorder yang saya sampaikan tadi di awal, saudara-saudara. Tidak mungkin bisa diselesaikan para psikiater itu. Itu harus diselesaikan, saudaraku, oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya katakan tadi, hamartia itu melanggar atau melenceng, saudaraku, dari rencana Tuhan, dari sasaran Tuhan. Kita melihat apa rancangan Tuhan dalam hidup manusia. Ketika manusia diciptakan begitu luar biasa, begitu mulia, Tuhan membuat satu pernyataan, satu statement yang begitu hebat. Mari kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada disampaikan
kepada ciptaan yang lainnya, kepada binatang, pada tumbuhan, pada alam semesta ini, saudara. Hanya kepada manusia Tuhan katakan, mari kita ciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita melihat itu di Kejadian pasal 1 ayat 26, saudara, sampai ayat 28, dikatakan begini, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, di atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan saudara dalam firman-Nya ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita hari ini, rancangan Tuhan di awal bagi manusia adalah supaya manusia itu menaklukkan alam semesta. Manusia itu mengelola alam semesta. Manusia itu memanage alam semesta, bukan menghancurkan alam semesta. Perhatikan saya baik-baik. Di mana munculnya saudaraku dosa pencurian atau akar cinta uang atau dosa korupsi misalnya, saudara. Bapak Ibu ya, seringkali orang menyelesaikan dosa itu diselesaikan di buah-buah dosa, tidak diselesaikan di akar. Yesus menyelesaikan dosa itu dimulai dari akar. Makanya Tuhan katakan, saudaraku, pohon yang tidak berbuah ditebang dari akarnya, bukan ditebang dari batangnya, saudara, tapi dari akarnya. Saya waktu kuliah dulu di Unimed di Kip Medan, saudara, dulu Kip Medan namanya. Saya jurusan biologi. Bapak Ibu, kami belajar namanya morfologi tumbuhan. Saudara, dalam tumbuhan, satu tumbuhan itu terdiri dari 3, akar, batang, dan daun. Bukankah manusia digambarkan pohon, Bapak Ibu? Seringkali juga Alkitab mencatat, saudara, manusia gambar seperti pohon. Misalnya Mazmur 1 ayat 1-3, ia kan seperti pohon yang ditanam oleh aliran air. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia kan seperti pohon. Lihat Bapak Ibu, selalu digambarkan seperti pohon. Nah, saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Pohon terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar fungsinya penyerap sari makanan, batang pengedar sari makanan, dan daun pengelola sari makanan, untuk saudara nanti disebarkan kepada buah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, seringkali kita menyelesaikan persoalan, ya, kita hanya selesaikan persoalan, saudaraku, buah. Misalnya ketika ada orang mencuri, kita hanya selesaikan persoalan mencurinya. Ketika ada orang bunuh diri, kita hanya melihat, saudara, persoalan bunuh dirinya. Sudah, ketika ada orang stres, depresi, kita hanya menyelesaikan persoalan depresinya dengan memberi obat penenang misalnya. Tetapi saudara, itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan itu, saudara. Itu, saudaraku, hanya pemicu, bukan penyebab. Saudara, mari kita melihat apakah penyebab disorder tadi semuanya, saudara. Misalnya, tidak taat pada norma-norma, mulai ada, saudara, emosi yang berlebihan, ya, mulai, saudaraku, adanya tidak rasa bertanggung jawab pada temannya. Dia rasa ingin, saudaraku, menghakimi orang lain, ingin membunuh orang lain, perasaan menyendiri. Semua persoalan-persoalan itu, saudara, itu persoalan teologis, bukan hanya persoalan psikologis, Bapak Ibu. Kita melihat, ya, ketika, saudaraku, akar dosa, ya, sudah ada pada manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Tidak akan mungkin ini bisa diselesaikan oleh manusia sendiri, meskipun dia seorang ahli psikiater psikologi, Bapak. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dia sendiri sudah orang berdosa, tidak akan mungkin bisa menyelesaikan, saudaraku, persoalan akar dosa ini. Mari, saudaraku, amin kata Rasul Paulus, manusia tidak ada seorang pun tidak berdosa, semua sudah dibawa kuasa dosa. Manusia tidak ada lagi berpikir benar. Ya, kalau saudara lihat itu Roma pasal 3, saya baca pada kita,
Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna. Kalau saudara lanjut terus ini, baca saudara katakan ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Lihat saudara apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Akar dosa ini akan terus menyebabkan saudaraku buah-buah dosa. Nah, mari kita melihat pertama, apa saudaraku akar yang dimaksud oleh firman Tuhan. Pertama, perhatikan, ketika saudara manusia membalikkan firman Tuhan. Tadi Tuhan mengajarkan ketika Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menaklukkan alam semesta. Ya. Jangan terbalik, jangan alam semesta menaklukkan manusia. Nah, tapi yang terjadi saudara, alam semesta menaklukkan manusia, bukan manusia menaklukkan alam semesta. Yang benar saudara, manusia harus menaklukkan alam semesta, bukan alam semesta menaklukkan manusia. Saya kasih contoh misalnya, kalau engkau berkata bahwa uang yang mengatur saya, uang yang mengatur negara, berarti itu alam semesta yang menaklukkan manusia. Yang benar saudara adalah engkau yang mengatur saudaraku uang, engkau yang mengelola uang. Ketika saudaraku ini sudah punya prinsip ini dan tim bahwa saya yang mengatur alam semesta, saya yang mengatur uang, maka saudaraku akar cinta uang itu saudara, itu akan langsung ditebang dari hatimu. Itu akan terbuang dari hatimu. Nah, akar cinta uang akan menyebabkan orang saudaraku korupsi, akan menyebabkan orang saudara mencuri, akan menyebabkan orang saudara membuat bunga uang riba. Bapak Ibu yang di Kristus. Jadi jangan lihat dulu buah-buahnya, lihat apa akar penyebabnya. Jadi ketika saudara-saudara membalikkan firman Tuhan, ya, alam semesta yang mengatur saya, wah, itu saudaraku melanggar standar Tuhan, melanggar rencana Tuhan, melanggar rancangan Tuhan. Itulah hamartia, itulah dosa saudara. Oleh karena itu, mari kita yang mengelola alam semesta. Saya kasih contoh berikutnya. Ketika saudaraku, ya, gunung, ya, sungai, laut yang mengatur saudara, maka banyak manusia akhirnya menyembah gunung, menyembah laut, saudara, menyembah sungai, menyembah binatang, menyembah alam semesta ini. Dan akhirnya nanti Tuhan akan menyerahkan manusia itu kepada pikiran-pikiran terkutuk. Kalau kita melihat di Roma pasal 1 ayat saudaraku 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ketika alam semesta yang mengatur manusia, maka manusia akan menyembah alam semesta. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran terkutuk. Terjadilah LGBT, saudara. Terjadilah saudaraku persetubuhan yang tidak wajar. Kenapa? Karena alam semesta mengatur manusia. Yang benar, engkau yang harus menaklukkan alam semesta. Engkau yang harus mengatur alam semesta. Alam semesta harus tunduk kepada manusia. Dan saudaraku, alam semesta ini harus dibawa kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi urutan yang benar, saudara, Allah, manusia, alam semesta. Meskipun saudaraku manusia diciptakan pada hari terakhir, itu bukan berarti manusia itu tidak urutan penting. Karena urutan pentinglah saudara, manusia diciptakan pada hari ke-6. Tuhan ciptakan dulu semua kebutuhan manusia. Dan Tuhan katakan taklukkanlah itu alam semesta, berkuasa alam semesta.
Itu yang pertama, saudara. Kalau kita tidak menaklukkan alam semesta, kita lari dari rancangan Tuhan, itulah menimbulkan, saudaraku, dosa, hamartia, ya, timbulnya korupsi, timbulnya akar cinta uang, dan manusia terus memburu uang. Dia tidak, saudaraku, lagi mencari Tuhan. Bagi dia uang yang paling penting, uang segala-galanya, uang mengatur semuanya. Ini sangat berbahaya. Kalau kita melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu, di akhir zaman, 2 Timotius pasal 3 dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulilah agama. Itu tadi disorder yang saya katakan tadi kepada saudara. Manusia, saudara, anak-anak tidak lagi hormat pada orang tuanya, tidak sayang lagi pada orang tuanya, memberontak, saudara. Banyaknya korban-korban narkoba itu karena anak-anak suka memberontak pada orang tua. Hormatilah orang tuamu, kata firman Tuhan, supaya panjang umurmu. Bapak Ibu, itu yang pertama, akar yang pertama. Ketika kita membalikkan firman Tuhan, saudaraku, kita tidak lagi mengatur alam semesta, tapi alam semesta yang mengatur kita. Siogianya yang benar, saudara, kita kelola alam semesta ini dengan baik-baik. Oleh karena itu, orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak mungkin orang malas. Dia, saudaraku, akan bekerja keras, dia rajin, saudaraku. Dan Tuhan katakan, saudaraku, tangan yang rajin mendatangkan kekayaan, saudaraku, tapi tangan yang malas mendatangkan kemiskinan. Kalau saudara mengerti ini, saudara kau pasti rajin bekerja. Kau, saudara, pasti rajin, saudaraku, untuk saudara mengelola alam semesta ini. Kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu, banyaknya negara-negara sekarang mengalami, saudaraku, kebangkrutan. Banyaknya mengalami hutang, saudara. Tetapi kita bersyukur bangsa kita masih tetap, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saudaraku, masih sayang pada bangsa kita. Itu saya yakin karena banyaknya orang-orang percaya yang berdoa pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ketika kita lari dari rancangan Tuhan, rancangan Tuhan yang kedua adalah supaya manusia itu menyembah Tuhan, worship Him, beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara bilang, saya tidak perlu lagi beribadah kepada Tuhan, saya tidak perlu lagi mengakui Tuhan, saya tidak perlu lagi menyembah Tuhan, itu, saudaraku, titik awal saudara masuk dalam dosa, hamartia, saudara melenceng dari sasaran. Tuhan menciptakan kita, saudara, sebagai makhluk penyembah, dan yang kita sembah adalah Tuhan. Bapak Ibu, Keluaran pasal 20 dikatakan, jangan ada Allah yang lain, saudara. Jangan kau membuat patung, jangan kau menyembah Allah yang lain. Dosa bangsa Israel, kalau kita baca kitab Yesaya, yang berulang-ulang dilakukan adalah penyembahan berhala. Dan Tuhan sangat marah ketika, saudara, penyembahan dialihkan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada manusia atau kepada binatang atau kepada alam semesta ini, saudara. Tuhan sangat membenci, saudara, orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Contoh, saudara, pergi ke dukun, pergi ke peramal-peramal, pergi meminta, saudara, petunjuk-petunjuk dari roh-roh orang mati, saudara. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bangsanya sendiri, bangsa Israel, ketika mereka melakukan penyembahan berhala, Tuhan buang pada pembuangan Babel 70 tahun. Karena yang layak disembah adalah Tuhan. Kata penyembahan proskuneo itu sujud menyembah. Saudaraku, lihat iblis, dia menawarkan semua dunia ini kepada Tuhan Yesus ketika dia mencobai Tuhan Yesus di Lukas pasal 4. Dan itu juga, pencobaan itu akan dialami orang-orang, saudara-saudaraku, di dunia ini. Bahkan orang percaya sendiri pun akan dicobai oleh iblis. Perhatikan, saudaraku, Lukas pasal 4 ayat 8. Ya, saya baca mulai ayat 6 saja. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghadik iblis, hanyalah iblis. Setan berusaha memberikan tawaran kepada Tuhan Yesus. Kau lihat semua kuasa di dunia ini, kau lihat semua kemuliaan dunia ini telah diserahkan padaku. Kalau kau sujud menyembah, akan kuberikan kepadamu. Saudaraku, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allah saja, dan engkau hanya berbakti kepada Tuhan. Dan Yesus menghadik iblis itu, hanyalah engkau. Saudara, dengar, tawaran ini juga akan diberikan, saudara-saudaraku, kepada manusia. Ini semua dunia ini kuberikan kepadamu, kemuliaannya, semua harta dunia ini, semua yang ada di dunia ini kuberikan kepadamu. Semua jabatan, semua kuasa di dunia akan kuberi kepadamu kalau kau sujud menyembah. Berarti setan juga bisa memberikan harta, bisa memberikan jabatan, bisa memberikan, saudaraku, kuasa kepada manusia kalau sujud menyembah kepada setan. Tetapi dengar baik-baik, setan selalu pasti minta tumbal. Setan tujuannya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin kau bisa dapat harta dari setan, mungkin kau bisa dapat jabatan, kuasa dari setan. Tetapi saudara dengar baik-baik, itu akan menghancurkanmu, itu akan membinasakanmu. Karena setan tidak pernah, saudaraku, datang untuk memberi hidup, tapi selalu untuk membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Bapak Ibu, kita hanya menyembah Tuhan. Jangan membalikkan, saudara. Jangan kau menyembah, saudaraku, di luar Tuhan. Itulah hamartia, itu dosa, saudara, dan itu akan menghancurkanmu. Bapak Ibu yang dikatakan Kristus. Yang ketiga, saya katakan tadi, pertama adalah, saudaraku, kita menaklukkan alam semesta. Itu yang benar, itu standar Tuhan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyembah Allah, worship Him. Kita hanya beribadah pada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara kita lihat Yesaya 43 ayat 7, bagaimana kitab Yesaya menulis, saudara. Di Yesaya 43 ayat 7 dikatakan begini, firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 7, bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara yang kasih Kristus, Tuhan menciptakan kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Jangan mencari kemuliaan diri sendiri, saudara. Setan selalu mencari kemuliaan diri sendiri. Dia ingin memuliakan dirinya. Bapak Ibu, jangan berusaha mencari kemuliaan untuk dirimu, tetapi Bapak Ibu, carilah kemuliaan untuk Tuhan. Rasul Paulus punya doksologi. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakanlah bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sudah, di Amsal 3 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau saudara punya harta, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amsal pasal 3 dikatakan begini, ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ketika saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbungmu akan diisi oleh Tuhan. Tapi kalau kau bikin hartamu memuliakan dirimu sendiri, itu hartamu akan menghancurkanmu. Itulah dosa, saudara. Amartia, lihatlah keadaan sekarang yang terjadi ini, Bapak Ibu. Orang berlomba-lomba, saudaraku, memburu uang, memburu harta untuk memuliakan diri sendiri dan berkata, siapakah seperti kita ini? Kita orang hebat, kita begitu kaya, kita begitu luar biasa. Saudara, harta tidak menjamin kebahagiaan. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Meskipun saudara punya harta yang berlimpah-limpah, tidak menjamin kebahagiaan. Hanya Tuhan yang menjamin kebahagiaan. Yang kedua, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu.
Tuhan Yesus berkata di kitab Korintus, 2 Korintus pasal 6 itu, ayat 20. Engkau telah lunas dibeli oleh Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Pakailah tubuh untuk muliakan Tuhan. Tanganku, kakiku, mataku, mulutku, semua aku pakai memuliakan Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kalau tanganmu menyesat engkau, penggallah itu. Lebih baik kau satu tangan tapi masuk surga daripada utuh tanganmu tapi masuk neraka. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu. Lebih baik kau satu mata daripada kedua matamu utuh tapi menyesatkan engkau, kau masuk neraka. Lebih baik tangan kakimu satu daripada kakimu utuh tapi menyesatkan engkau dan kau masuk neraka. Bapak Ibu, pakailah tanganku, tangan kita yang memuliakan Tuhan. Pakailah mata ini memuliakan Tuhan. Pakailah kaki ini memuliakan Tuhan. Pakailah seluruh tubuh memuliakan Tuhan. Saudara, kitab Ibrani katakan, kita muliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita, saudara. Mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi memuji Tuhan, dengan meninggikan Tuhan dan melayani Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, Bapak Ibu, kita pasti akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ini saya katakan tadi, saudaraku, pengertian dosa. Pertama, para basis itu melanggar hukum Allah. Bapak Ibu, ikutilah hukum-hukumnya Tuhan. Ikutilah perintah-perintah Tuhan. Di balik hukum itu, di balik perintah itu, ada janji yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, cobalah langgar hukum di dunia ini, saudara akan mendapat akibat. Coba taatlah pada perintah, pada hukum, engkau akan mendapat berkat-berkat, saudara. Apalagi dalam saudaraku mentaati hukum-hukumnya Tuhan, pastikan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kata dosa itu, saudara, adalah hamartia, melenceng, meleset dari sasaran Tuhan. Bapak Ibu, ikutilah rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang sudah Tuhan beri pada kita. Pertama tadi, kita menaklukkan alam semesta. Yang kedua, kita, saudaraku, menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita memuliakan Tuhan. Saya yakin kalau ini kita, saudaraku, tanamkan di hati kita, tetapkan hati kita akan terus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita selamatkan jiwa, supaya jiwa-jiwa yang, saudaraku, yang belum mengenal Tuhan Yesus bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Di video berikutnya saya akan sampaikan tentang pengampunan dosa itu. Hari ini saya bahas tentang dosa, tapi minggu-minggu berikutnya, saudaraku, kita akan bahas tentang pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.